Menjadi seorang pengikut Allah tidak hanya cukup dengan cap meterai baptis. Kita dengar bagaimana gambaran Yesaya dan perumpamaan Yesus mengenai kebun anggur. Bagaimana tuan tanah itu menanami pagar, menggali tempat memeras, dan mendirikan menara jaga. Bahkan dalam kitab Yesaya ditulis lebih detail lagi. Membuang batu-batunya, mencangkulinya. Sehingga tanah itu siap untuk digarap. Namun apa yang kita dengar tadi dalam bacaan Injil, rupanya para penggarap itu rakus. Mereka ingin semuanya. Mereka tidak mau membagikan hasil yang menjadi hak dari tuan tanah itu. Bagaimana kisah kebun anggur ini menjadi sebuah refleksi bagi kehidupan kita. Seringkali banyak orang yang mempunyai pandangan bahwa Allah adalah sosok yang banyak menuntut, memerintah, melarang, dan menghukum. Itu yang ada dalam benak beberapa orang. Allah itu hanya bisanya memerintah, menuntut, melarang, dan menghukum. Maka apa yang terjadi? Seringkali Allah tidak pernah dibawa, seringkali Allah ditinggalkan, dilupakan dalam hidup sehari-hari. Dalam hidup bisnis, jualan pun Allah tidak dibawa. Karena apa? Kalau dibawa-bawa Tuhan, ngebohong itu jadi gak enak. Jadi mumpung Tuhan tidak ada, Tuhan kita lupakan. Udahlah, ngebohong itu lancar-lancar jaya saja. Teruskan. Jadi Allah itu adalah urusan di gereja ini. Di rumah, di tempat usaha kita, Allah, you are not here. You stay in the church. Nongkrong aja di gereja. Nggak perlu ngerepotin hidup kita. Mari kita kembali kepada perumpamaan Yesus. Bapak Ibu, tuan tanah tidak menyerahkan tanah itu menjadi tanah yang tidak layak. Tidak, tanah itu sudah diolah dan tinggal digarap. Maka jangan pernah berpikir Allah itu hanya bisa menuntut, melarang, dan menghukum. Tidak. Pertama-tama Allah dalam hidup kita adalah apa? Memberkati. Jadi tindakan Allah kepada manusia ini yang pertama, yaitu apa? Tindakan kasih dalam hidup kita. Namun sering kita tidak punya waktu untuk menyadari setiap tangan kasih Allah yang bekerja. Sehingga kalau ada kejadian peristiwa yang mengagetkan, dan mengagetkan itu menyenangkan, kan ada juga yang mengagetkan menyebalkan gitu ya. Kalau tiba-tiba datang pastor, butuh duit kita, itu kaget yang menyebalkan gitu ya. Kalau kaget yang menyenangkan, pastor kami mau beri sumbangan, wah. Itu kaget yang menyenangkan. Tapi kalau kaget yang menyenangkan, seringkali orang berkomentarnya kayak gimana? Untung lu, itu mah lu sedang untung. Atau ada orang yang berkomentar, sedang hoki, berarti sedang hoki itu namanya. Atau komentar lain, kebetulan pas dia punya duit ketemu kamu mau ngasih, kebetulan. Saudaraku, komentar untung lu, kebetulan lu, sedang hoki lu, itu adalah komentar-komentar yang menunjukkan ketidakpekaan. Itu komentar yang menunjukkan ketidakrendaghatian. Bahwa campur tangan kasih Allah dalam hidup kita selalu ada. Maka Bapak Ibu, doa
seharusnya pertama-tama dan utama bukan permohonan. Doa pertama-tama dan utama adalah apa? Pengakuan. Jadi kita datang bersujud membuat tanda salib, bukan tiba-tiba, Tuhan saya minta. Hah? Saya minta. Itu bukan doa orang yang rendah hati. Itu doa seorang pengemis, budak yang selalu menuntut dipuaskan. Doa pertama-tama dan utama adalah mengakui. Mengakui adalah sebuah gerakan kesadaran bahwa hidup kita semata-mata hanya kasih karunia Tuhan, berkat dari Tuhan. Saya bisa berdiri di sini karena berkat Tuhan. Anda bisa duduk dengan sehat karena kasih Allah. Saya teringat sebuah kesaksian seorang prodiakon yang sudah di atas 60. Seorang prodiakon ini dokter yang terkenal, pinter sekali, laku sekali. Hanya setelah usia 60 dia mencoba untuk menjadi prodiakon. Dan akhirnya di saat dia tidak bisa melayani, dia makin rajin ke gereja, dia makin rajin berdoa. Dan dia sharing dengan saya, Romo, saya semakin rajin berdoa, semakin rajin ekaristi Romo, semakin hati saya tidak tenang. Lalu saya tanya, apa yang membuat ibu tidak tenang? Romo, saya tidak tenang kalau datang ke rumah, saya buka lemari, saya punya banyak tas, saya jadi malu. Saya malu. Kok saya mengumpulkan banyak yang seperti ini yang gak ada gunanya untuk saya. Maka saking malunya saya keluarkan tas saya beri-berikan. Saudaraku yang terkasih, orang yang semakin dekat dengan Allah, semakin punya kepekaan untuk hidup baik. Saudaraku, ingatlah Allah hari ini hendak memberikan damai sejahtera dan sukacita bagi Anda. Namun sebelum Allah memberikan sukacita dan damai sejahtera kepada Anda, berikanlah dahulu apa yang menjadi hak Allah. Allah tidak membutuhkan hartamu. Allah tidak membutuhkan rumahmu. Allah tidak membutuhkan kendaraanmu. Allah membutuhkan kesetiaan dan kerendahan hatimu.